Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota Anisha Siti Solehah NPM 195020041, Vera Dwi Lestari NPM 195020056, Agung Lukmana NPM 195020072. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kedudukan bayi tabung dan bayi cloning dalam Islam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anisha Siti Solehah NPM 1950241 dari kelas 19B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian bayi tabung. Bayi tabung atau dikenal juga sebagai pembuahan in vitro merupakan teknik pembuahan atau inseminasi, yakni pembuahan sel telur di bagian luar tubuh wanita. Bayi tabung merupakan metode yang dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kesuburan atau tidak bisa memperoleh keturunan saat berbagai metode lain tidak berhasil untuk dilakukan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai apa itu pengertian dari bayi cloning. Kata klon Yunani, klonos berarti cabang atau ranting muda. Cloning berarti proses pembuahan atau produksi dua atau lebih individu makhluk hidup yang identik secara genetik. Metode cloning tidak lagi memerlukan sperma laki-laki. Pada prinsipnya, bayi klon dibuat dengan mempersiapkan sel telur yang sudah diambil intinya, kemudian difusi atau disebut dengan digabungkan menjadi satu dengan sel donor yang merupakan sel dewasa dari suatu organ tubuh. Difusi tersebut ditanamkan ke dalam rahim dan dibiarkan berkembang dalam rahim sampai lahir. Berbeda dengan bayi tabung yang pembuahannya memerlukan sel telur, ovum, dan sperma. Cloning manusia adalah teknik membentuk keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya yang berupa manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengambil sel tubuh atau sel somatik dari tubuh manusia, kemudian diambil inti selnya, yaitu nukleusnya, dan selanjutnya ditanamkan pada sel telur, ovum, wanita yang telah dihilangkan inti selnya dengan suatu metode yang mirip dengan proses pembuahan atau inseminasi. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hukum Islam mengenai bayi tabung dan bayi cloning. Yang pertama, hukum Islam mengenai bayi tabung, yaitu yang pertama menggunakan rahim wanita lain adalah haram. Yang kedua, bayi tabung pada masa idah hukumnya haram. Yang ketiga, diperbolehkan dalam ikatan suami dan istri. Yang keempat, dilaksanakan atas ridho suami dan istri. Yang kelima, tidak diperbolehkan jika hanya mengikuti keinginan. Yang keenam, alasan diperbolehkan bayi tabung. Yang ketujuh, yaitu dalil syar'i dasar hukum mengharamkan bayi tabung. Selanjutnya, hukum Islam mengenai bayi cloning yang pertama yaitu pertimbangan etika dan yang kedua yaitu pertimbangan hukum. Alasan diperbolehkan bayi tabung. Bayi tabung atau inseminasi buatan dilaksanakan karena sedang berobat. Mempunyai anak menjadi kebutuhan darurat sebab dengan tidak adanya keturunan, maka hubungan antara suami istri bisa mengalami keretakan karena sering terjadi perselisihan. Majma' al-Fiqh al-Islami mengatakan, jika kebutuhan istri yang tidak hamil dan juga keinginan sang suami akan keturunan dianggap menjadi tujuan yang syar'i sehingga bisa dilakukan dengan cara yang mubah, yakni bayi tabung atau inseminasi buatan. Dalil syar'i dasar hukum mengharamkan bayi tabung. Ada beberapa dalil syar'i yang menjadi landasan hukum utama sehingga menyatakan haram pada proses bayi tabung dan juga inseminasi buatan dengan cara donor. Surat Al-Isra ayat 70 dan surat At-Tin ayat 4. Dari kedua ayat tersebut memperlihatkan jika manusia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan melebihi dari makhluk Allah yang lainnya. Allah sendiri sudah memuliakan manusia, sehingga sudah sepantasnya manusia juga menghormati martabatnya sendiri, sekaligus menghormati martabat sesama manusia. Bayi tabung atau inseminasi buatan yang dilakukan dengan cara donor mengartikan merendahkan harkat manusia yang sejajar dengan hewan yang diinseminasi. Pendapat para ulama mengenai bayi tabung dan bayi cloning. Pendapat ulama mengenai bayi tabung. Majelis Ulama Indonesia menyatakan dalam fatwanya
Jika bayi tabung dengan sperma dan sel telur pasangan suami istri sah, menurut hukum mubah diperbolehkan. Hal ini bisa terjadi karena masuk ke dalam ikhtiar yang didasari kaidah agama. Akan tetapi para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang menggunakan rahim perempuan lain sebagai sarana, dan ini adalah haram hukumnya. Pendapat ulama mengenai bayi cloning. Muhammad Quraisy Shihab menyatakan tidak pernah memisahkan ketetapan-ketetapan hukumnya dari moral, sehingga dalam kasus cloning walaupun dalam segi akidah tidak melanggar wilayah kodrat ilahi, namun karena dari moral teknologi cloning dapat mengantarkan kepada perpecahan manusia karena larangan lahir dari aspek ini. Mudorot teknik bayi tabung. Yang pertama, pencampuran nasab. Padahal dalam Islam sangat menjaga kesucian, kehormatan, kelamin, dan kemurnian nasab. Karena nasab ini ada kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan. Yang kedua, bertentangan dengan sunatullah atau hukum alam. Yang ketiga, inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi. Karena terjadi pencampuran sperma pria dengan ovum wanita tanpa perkawinan yang sah. Yang keempat, kehadiran anak hasil inseminasi bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Yang kelima, anak hasil inseminasi lebih banyak unsur negatifnya daripada anak adopsi. Yang keenam, bayi tabung lahir tanpa melalui proses kasih sayang yang alami, terutama bagi bayi tabung yang lewat ibu titipan yang menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang punya benihnya sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan secara alami. Quran Surat Luqman ayat 14 dan Al-Ahqaf ayat 14. Yang ketujuh, munculnya persewaan rahim dan permasalahannya. Yang kedelapan, bertentangan dengan kodrat dan fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kesembilan, kemajuan teknologi telah memperbudak manusia. Yang kesepuluh, memerlukan biaya yang besar sehingga hanya dapat dijangkau oleh kalangan tertentu. Masalah teknik bayi cloning. Yang pertama, memberi harapan kepada pasangan suami istri yang lambat punya anak atau mandul. Yang kedua, memberikan harapan bagi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, menghindari penyakit seperti penyakit menurun genetis sehingga untuk ke depan akan terlahir manusia yang sehat dan bebas dari penyakit keturunan. Yang keempat, menuntut manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru. Status anak bayi tabung dalam Islam. Hussein Yusuf mengemukakan bahwa bayi tabung dilakukan apabila sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang diproses dalam tabung setelah terjadi pemuahan kemudian diserangkan dalam rahim istrinya sampai saat terjadinya kelahiran. Maka secara otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayahnya beserta ibunya, dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syariat Islam. Dari pandangan di atas menunjukkan secara jelas dan tegas kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri adalah sebagai anak yang sah dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini dan masa yang akan datang, mungkin saja sistem cloning untuk memproduksi manusia dapat dilakukan. Namun kualitas manusianya tidak akan seperti manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, bentuknya saja seperti bentuk manusia, namun sikap dan tingkah lakunya tidak seperti manusia. Mereka sama dengan binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. Yang paling buruk dan berbahaya bagi manusia dan alam seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu orang-orang yang lalai. Dari keterangan di atas, maka Majelis Tajriyah dan Pengembangan Pemikiran Islam menetapkan bahwa
sistem cloning yang dilakukan untuk manusia hukumnya adalah haram. Mungkin sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.